warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi inti, alangkah baiknya kalian mengetahui tentang apa itu menulis ilmiah. Menulis ilmiah adalah cara komunikasi tertulis di dunia akademik dan ilmiah untuk menyampaikan informasi, penelitian, atau analisis berdasarkan bukti kuat dengan tujuan menyebarkan pengetahuan secara jelas dan objektif. Dan menulis ilmiah sendiri ada fungsi, dan dari kelompok kami sudah memaparkan 3 fungsi dari menulis ilmiah, yaitu yang pertama fungsi pendidikan, yaitu menulis ilmiah melatih dalam memperkuat keterampilan bahasa dan memahami etika penelitian serta mendorong kreativitas dan inovasi dalam pengembangan ide. Yang kedua ada fungsi penelitian, yaitu karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru setelah memperoleh data-data yang akurat, diolah, disimpulkan, dan kemudian diterapkan dalam kehidupan. Yang terakhir ada fungsi fungsional. Penjelasan arti fungsi fungsional sendiri berarti yaitu karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu. Next. Nah, sebelum kita masuk ke materi pokok, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Andes Eni Hendriati, Magister Pendidikan, dengan materi tugas keempat, dan alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini dengan saya sendiri, Rio Kusmadinata dengan NRP 203822106. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mumpason, NRP 2038221001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Saputra, NRP 2038222104. Perkenalkan, saya Eka Putri Hanafiah, NRP 2038221005. Saya Cynthia Erika Ramadhani, NRP 2038221007. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Atawah dengan NRP 20382211047. Oke, sekarang kita masuk ke materi pokok yang pertama, yaitu mengapa menulis ilmiah wajib diawali kegiatan mencari atau menemukan referensi yang kredibel. Boleh di next. Menulis ilmiah wajib diawali dengan kegiatan mencari dan menemukan referensi yang kredibel, karena referensi adalah landasan utama dari sebuah karya ilmiah yang baik. Boleh di next. Dan beberapa alasan mengapa mencari referensi yang kredibel sangat penting dalam menulis ilmiah, yaitu yang pertama mendukung argumen, yang kedua meningkatkan kepercayaan, yang ketiga menghindari plagiarisme, yang keempat memastikan kualitas informasi, yang kelima menghormati etika penelitian, yang keenam memperkuat metodologi, dan yang terakhir menunjukkan kerja keras dan dedikasi. Seperti yang kita tahu, mengapa mencari referensi yang kredibel itu sangat penting dalam menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama itu paling penting, yaitu menghindari plagiarisme. Jika karya tulis ilmiah kita sendiri terkena plagiarisme, yaitu yang pertama kita dapat karya tulis ilmiah kita dapat dinyatakan tidak sah dan kita bisa terjerat hukum dari suatu gagasan yang telah kita ambil dan terkena plagiarisme tersebut. Next. Nah, setelah diberitahu teman saya mengenai alasan-alasan mengapa kita harus mencari referensi yang kredibel, apa sih mana referensi yang kredibel atau terpercaya? Next. Kredibilitas dalam referensi untuk karya tulis ilmiah bermakna kualitas atau kapabilitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan pembaca terhadap penulis. Nah, konsep ini atau kredibilitas ilmiah adalah konsep yang sangat penting dalam dunia penelitian dan akademis. Ini mengacu pada sejauh mana informasi, studi, atau karya ilmiah dapat diandalkan dan dapat dipercayai oleh para sivitas akademik dan masyarakat umum. Untuk memahami konsep kredibilitas, apa saja faktor-faktornya? Apa aja yang membuat kita seperti
referensi ini itu hal yang kita percayai dengan apa aja yang membuat kita percaya. Next. Nah, setelah kita mengetahui makna arti kredibilitas referensi dalam karya tulis ilmiah, di sini saya akan menjelaskan kriteria referensi yang kredibel. Nah, yang pertama memahami sumber dan penulis. Nah, sumber dan penulis ini sangat penting karena penulis dan sumber itu harus yang dapat dipercaya oleh para sivitas akademik atau masyarakat umum lainnya, karena ini menyangkut sumber-sumber informasi yang sesuai fakta dan transparansi dalam memberikan suatu informasi yang jelas dan akurat. Nah, yang kedua, keakuratan dalam relevansi informasi. Nah, dalam keakuratan relevan informasi ini mengandung metodologi informasi yang diberikan kepada masyarakat umum, seperti metodologi penelitiannya, rekapitulasinya, transparansi, peer review, konsisten dengan penelitian yang dituju, atau seperti informasi-informasi apa yang kita inginkan sebelum kita menjadikan suatu referensi yang kredibel. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini sangat menentukan kita untuk memberikan suatu fakta. Oh, ini dari mana karya tulis ilmiahnya, referensinya dari mana? Nah, kita harus lebih teliti untuk mencari karya tulis ilmiah atau referensi-referensinya. Kita harus mengetahui sumber-sumber yang pasti dan terpercaya. Karena ini menyangkut reputasi dan pengalaman peneliti dapat mempengaruhi kredibilitas jika tidak ada sumber atau hal-hal yang penting mengetahui informasi lebih lanjut tentang penelitian. Penerbitan dalam jurnal berkualitas juga. Next. Oke, ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengapa menulis ilmiah wajib diawali kegiatan membaca referensi yang sudah ditemukan. Next. Sebelum ke pembahasan tadi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu referensi. Referensi adalah sumber rujukan menurut KBBI. Referensi dapat digunakan untuk sumber informasi dalam penelitian, penulisan ilmiah, atau keperluan akademik untuk mendukung argumen dan ide dalam tulisan atau penelitian tersebut. Next. Nah, dari mana sih kita bisa mencari referensi? Yang pertama yaitu dari buku, artikel jurnal, kutipan, dokumen pemerintah, surat kabar, atau majalah, dan yang terakhir bisa didapat dari wawancara. Next. Nah, kembali ke pembahasan yang awal, mengapa kita sangat penting untuk membaca referensi? Yaitu yang pertama, saat membaca referensi, kita dapat memahami literatur terkait dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi apa saja dalam literatur yang belum tercakup. Yang ketiga, mendukung argumen atau ide yang dibuat dalam penelitian atau karya kita. Yang keempat, mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang akan kita bahas. Dan yang terakhir, untuk menghindari plagiarisme. Next. Nah, sulitkah membaca referensi itu? Faktor kesulitan membaca referensi itu terkait dari individu kita masing-masing. Nah, adapun beberapa faktor kesulitan saat kita membaca referensi, yaitu pertama kompleksitas materi. Artinya, tingkat kesulitan membaca referensi ini akan bergantung pada seberapa kompleks materi yang kita baca. Yang kedua, kondisi fisik dan mental. Kondisi fisik dan mental kita juga berperan aktif. Jika kita lelah atau terganggu, membaca referensi ini bisa terasa lebih sulit. Tujuan membaca. Artinya, saat kita membaca referensi, tujuan kita dalam membaca referensi ini juga dapat mempengaruhi seberapa sulit atau mudahnya membaca referensi ini. Jika kita
membaca referensi ini tujuannya untuk mencari informasi tertentu, mungkin kita hanya fokus di topik itu tanpa melihat atau tanpa mencari topik-topik yang lain. Yang keempat, kualitas referensi. Artinya, referensi yang ditulis dengan baik dan jelas akan lebih mudah dipahami daripada yang ambigu atau referensi yang tidak terstruktur. Latar belakang pengetahuan kita tentang topik tersebut akan mempengaruhi seberapa mudah kita memahami referensi. Jika kita sudah memiliki pemahaman yang kuat tentang topik tersebut, membaca referensi ini akan terasa lebih mudah. Dan yang terakhir, kemampuan. Kemampuan membaca kita atau pemahaman kita sendiri akan mempengaruhi seberapa mudah atau sulit kita dapat memproses referensi. Next. Oke, bagaimana perbedaan pembaca yang baik dan pembaca yang buruk? Next. Sebelumnya apa sih pembaca itu? Nah, pembaca adalah seseorang yang mengambil teks tertulis seperti buku, artikel, surat kabar, majalah, atau konten digital dan membacanya untuk memahami atau mendapatkan informasi, hiburan, pemahaman, atau wawasan. Pembaca memiliki berbagai motivasi untuk membaca, termasuk untuk meningkatkan pengetahuan, menjelajahi cerita fiksi, memahami pandangan orang lain, atau bahkan hanya untuk mengisi waktu luang. Next. Nah, untuk pembaca yang baik. Pembaca yang baik adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan karakteristik tertentu yang memungkinkan mereka untuk membaca dengan efektif, memahami teks dengan baik, dan mendapat manfaat yang signifikan dari proses membacanya. Bisa juga seseorang yang memiliki kualitas dan kebiasaan positif dalam membaca. Dan juga ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri orang yang pembaca yang baik, yaitu meliputi keterampilan membaca yang kuat, disiplin dan konsisten, sering bertanya dan berpikir kritis, kemampuan analisis, refleksi dan diskusi, dan juga kesukaan dalam membaca. Next. Nah, untuk pembaca yang buruk. Pembaca yang buruk adalah seseorang yang memiliki kebiasaan atau karakteristik tertentu yang menghambat kemampuan mereka untuk membaca dengan efektif, memahami teks dengan baik, atau mendapatkan manfaat yang signifikan dari proses membaca tersebut. Dan juga seseorang yang memiliki kebiasaan atau karakteristik yang menghambat pemahaman dan manfaat yang dapat diperoleh dari membaca tersebut. Untuk karakteristiknya, timbal balik dari pembaca yang baik, yaitu kurangnya keterampilan membaca, tidak konsisten dalam membaca, terpaku dalam satu jenis bacaan, dan sebagainya. Next. Nah, baiklah untuk topik yang selanjutnya adalah bagaimana caranya agar bisa mempersepsi atau menginternalisasi bahwa membaca atau bacaan sebagai kebutuhan pokok, sama seperti makan dan minum. Nah, membaca seperti yang kita ketahui adalah jendela dunia. Ketika seorang individu sudah mulai terbiasa untuk membaca buku, koran, majalah, dan lain sebagainya, maka individu tersebut sedang menggenggam dunia di tangannya, yang memiliki arti bahwasanya membaca dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan individu tersebut menjadi luas, pengetahuan kosakata baru, dan mengetahui susunan kata maupun kalimat yang tepat, serta dapat menggunakan bahasa tubuh, lisan, maupun kata yang sesuai dengan situasi kondisi, atau yang bisa disebut biasanya dengan penggunaan kosakata baku yang bijak, seperti itu, dan sebagainya. Contohnya, ketika seseorang membaca buku yang menggunakan kosakata bahasa Inggris, ia sama saja dengan melatih kinerja otak untuk bisa menerjemahkan, memahami, dan menganalisis kosakata yang jarang digunakan maupun kosakata baru dalam kesehariannya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa mempersepsi membaca
sebagai kebutuhan pokok seperti saat kita makan dan minum, yaitu dengan mengubah mindset diri kita sendiri bahwa membaca itu memiliki banyak manfaat. Membaca tidak hanya membuang waktumu secara sia-sia, karena di setiap bacaan pasti ada hal positif yang dapat kita petik atau ada hikmah di dalamnya. Mulai biasakan setidaknya sehari membaca selama 1 jam, ajak temanmu membaca, dan ceritakan pesan dari buku yang sebelumnya pernah kamu baca agar teman-temanmu juga yang lainnya tertarik membaca buku tersebut. Selain itu, positifnya pada zaman saat ini yaitu generasi muda saat ini diberi kemudahan dalam akses membaca dari media manapun. Bisa dari media internet seperti e-book dan jurnal. Selain itu juga ada media cetak seperti koran, buku, dan majalah. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus memaksimalkan diri dalam membaca. Supaya ketika kita juga menulis karya tulis ilmiah, kita dapat menyajikan data atau fakta yang kredibel dan sesuai dengan topik yang kita tuju. Seperti itu. Terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari artikel atau jurnal yang kredibel dan bagaimana cara mengelola dan menyimpannya ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, untuk langkah yang pertama tentunya kita harus memiliki aplikasi Mendeley Reference Manager yang bisa diinstal melalui website resmi dari Mendeley. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari referensi yang kredibel langsung dari aplikasi Mendeley. Yang pertama yaitu kita bisa lihat menu ini setelah kita membuka aplikasi Mendeley. Selanjutnya kita pilih menu Tools. Di menu Tools kita pilih Search for Articles Online. Nah, setelah itu kita akan diarahkan langsung ke web untuk Mendeley. Di sini saya akan mencoba memberikan contoh untuk mencari jurnal. Saya akan memilih judul plagiarisme. Nah, setelah kita menelusuri, maka akan muncul banyak sekali jurnal di sini. Kita juga bisa mensortir jurnalnya, misalkan berdasarkan tahun terbit dan jenis dokumennya. Nah, bagaimanakah cara untuk menyimpannya ke dalam aplikasi Mendeley? Caranya sangat mudah sekali. Kita tinggal pilih untuk klik Add to Library. Maka akan otomatis tersimpan ke Mendeley kita. Untuk mengeceknya, kita bisa klik View in Library. Nah, di sini bisa kita lihat jurnal yang telah kita kutip tadi. Nah, untuk cara mencari referensi yang kedua, kita bisa mencarinya menggunakan situs eksternal. Contohnya yaitu Google Scholar. Nah, misal saya akan mencari seputar tentang etika akademik. Bisa dilihat di sini ada beberapa jurnal-jurnal seputar etika akademik. Nah, bagaimanakah caranya untuk menguploadnya ke Mendeley? Caranya yaitu kita pilih opsi kutip. Di opsi ini kita bisa memilih ada 4 format yang bisa kita pilih. Saya akan memilih di sini Refman. Nah, setelah kita unduh, maka akan langsung masuk ke file download kita. Untuk memasukkannya ke bagian Mendeley, kita kembali ke Mendeley, kita pilih Add New, kemudian pilih Import Library. Berhubung tadi yang saya pilih adalah RIS, maka saya pilih di RIS. Tinggal kita masukkan file yang telah kita download, open. Setelah di-upload, maka akan langsung muncul jurnal yang telah kita citasi tadi serta abstrak URL-nya dan lain-lain. Kemudian cara yang terakhir yaitu memasukkan mensitasinya secara manual. Kita pilih Add New, kemudian Add Entry Manually. Di sini kita bisa mengisinya benar-benar secara manual, mulai dari judul dari jurnalnya, kemudian pengarang jurnalnya, tahun terbit, volume, tahun bulan penerbitan, dan lain-lain. Kemudian misalkan kita menggunakan jurnal yang hard copy atau dalam bentuk buku, maka kita bisa menggunakan DOI-nya. DOI ini sendiri adalah semacam angka unik yang biasanya ada di setiap jurnal. Saya ambil contoh di jurnal etika akademik ini tadi. Misal yang ini.
Kemudian setelah mendapatkan DOI-nya, kita bisa langsung masukkan ke bagian identifier, maka akan langsung terisi secara otomatis untuk keterangan-keterangan seputar jurnalnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengupload citasi yang telah kita ambil dari Mendeley ke dalam Microsoft Word. Yang pertama tentunya kita perlu menginstal dulu plugin dari Mendeley. Cara untuk menginstalnya kita bisa klik di bagian Insert, kita bisa pilih ke Add-in. Di bagian Insert Add-in ini kita memilih untuk Mendeley Site, kita pilih Add, maka untuk di bagian Reference akan langsung muncul opsi untuk Mendeley Site. Nah, bagaimana caranya untuk mensitasinya ke dalam makalah atau karya tulis yang kita buat? Caranya mudah sekali, kita tinggal pilih jurnal yang telah kita citasi, kemudian kita untuk pilih citation, maka akan langsung muncul citasi dari jurnal yang dari Mendeley itu tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian para pendengar dan para pemirsa. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Re. Terima kasih, Re.